Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Setelah mal yang dibuka, kemudian pasar yang diberlakukan sistem ganjil genap, kemudian sekolah yang berada di area zona hijau akan kembali dibuka nih bosku. Pembukaan dimulai dari tingkat paling tinggi yaitu SMA, hingga pada akhirnya yang paling terakhir adalah PAUD. Buat bosku yang sudah memiliki anak usia sekolah, bagaimana nih tanggapannya? Sudah berani menyekolahkan anak seperti biasa atau malah ketar-ketir? Nah, seperti biasa nih kita akan mulai saja market review kita hari ini, Rabu 17 Juni 2020 dengan episode Intentions. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 111,6 billion dolar menjadi minus 128,4 billion dolar. Kemudian ada dari US Total Net TIC Flows yang turun dari sebelumnya 355,3 billion dolar menjadi 125,3 billion dolar. Kemudian ada dari US Retail Sales Advance month on month yang turun dari sebelumnya minus 14,7% menjadi 17,7%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Siloam Hospitals International Tbk atau Silo yang mencatat lonjakan laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk hingga periode 31 Maret 2020 menjadi 16,19 miliar rupiah dari laba 3,33 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Astra Grafia Tbk atau ASGR yang telah memanfaatkan dana belanja modal alias capital expenditure senilai 49 miliar rupiah selama kuartal pertama tahun ini dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Unilever Indonesia Tbk yang mencatat pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan laba positif, yakni pertumbuhan penjualan 4,6% dan pertumbuhan laba bersih 6,5% di kuartal 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, IHSG ditutup menguat 170 poin atau 3,53% menjadi 4.986. Sektor keuangan, aneka industri, industri dasar, infrastruktur, agrikultur, pertambangan, properti, barang konsumsi dan perdagangan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 602 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari 1 triliun dolar. Pemerintahan Trump kembali membuat kejutan yang akan membuat pasar kembali bergairah hari ini. Obat kuat bernama proposal infrastruktur senilai hampir 1 triliun dolar akan dilakukan oleh Trump sebagai usahanya untuk mendorong kembali perekonomian Amerika untuk hidup kembali nih bosku. Rencana awal yang disiapkan oleh Departemen Perhubungan sebelumnya akan mencadangkan sebagian besar uang untuk pekerjaan infrastruktur pada umumnya seperti jalan dan jembatan. Namun yang spesial kali ini adalah Trump akan membangun infrastruktur jaringan koneksi 5G dan akan terhubung dengan jaringan di pedesaan. Sejauh ini proposal tersebut belum final dan belum direncanakan akan diumumkan nih bosku. Namun kami melihat bahwa proposal tersebut sebagai salah satu bentuk upaya Trump untuk mendorong pasar kembali menghijau dan menjaga sentimen positif. Sejauh ini belum ada kejelasan bagaimana proyek infrastruktur tersebut dapat berjalan dan bagaimana mereka mendapatkan dana untuk proyek tersebut. Rencana proyek tersebut mendapatkan dukungan dari Mary C. Daly sebagai Presiden The Fed dari San Francisco. Dirinya mengatakan bahwa proyek infrastruktur tersebut dapat membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kita harus fokus terhadap investasi yang dapat memanfaatkan talenta dari seseorang dan berkontribusi terhadap pertumbuhan jangka panjang ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur digital, dan tentu saja akses internet. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Powell 50-50. Dalam kesaksian Powell di hadapan Komite Perbankan Senat semalam, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa perekonomian mungkin akan memasuki periode di mana pekerjaan akan mengalami peningkatan yang signifikan, namun dari pasar tenaga kerja mungkin levelnya masih akan terlalu rendah dari level kuat sebelumnya yang terlihat sebelum wabah virus terjadi. Di tengah situasi
situasi dan kondisi yang masih kurang baik tersebut, dari sisi tenaga kerja, Powell memberikan penilaian terkait dengan berita ekonomi yang kembali positif. Namun perekonomian Amerika masih jauh untuk dapat mengembalikan situasi dan kondisi sebelum terjadinya wabah virus corona. Namun meskipun menunjukkan stabilitas, tingkat output dan pekerjaan tetap jauh di bawah sebelum situasi dan kondisi sebelum wabah virus corona. Dan ketidakpastian mengenai tentang waktu pemulihan perekonomian masih sesuatu yang tanda tanya. Powell juga mencatat dampak yang tidak proporsional dari masyarakat yang berpenghasilan rendah yang telah kehilangan pekerjaannya apabila tidak dikendalikan dengan baik, maka penurunan dapat terjadi lebih lanjut dan memperlebar kesenjangan dalam kemakmuran ekonomi yang dimana saat ini sudah mulai mengalami perbaikan. Powell akan terus meninjau setiap langkah yang akan diambil dan Bank Sentral akan membuat kebijakan dengan menggunakan semua tools yang tersedia untuk mendukung perekonomian di masa-masa sulit seperti sekarang. Powell juga menyampaikan bahwa Bank Sentral masih dalam mengevaluasi strategi kontrol yield curve sama seperti yang dilakukan oleh Jepang sejak tahun 2016 silam. Data retail Amerika yang keluar hari ini menunjukkan bahwa penjualan retail mengalami kenaikan menjadi 17,7%, jauh melebihi ekspektasi kami juga sebelumnya, yang dimana tentu memberikan kesempatan kepada pasar untuk menghijau pada hari ini. Namun Powell mengatakan bahwa masih banyak indikator yang belum pasti tentang pemulihan perekonomian. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Japan, tetap semangat ya. Gubernur Bank Sentral Jepang Haruhiko Kuroda mengatakan kemarin setelah pertemuan Bank Sentral Jepang bahwa tingkat suku bunga kemungkinan akan berada dalam posisi yang sangat rendah hingga 2023 dan memberikan proyeksi yang agak suram terkait dengan dampak yang diberikan oleh wabah virus corona mungkin lebih lama dari yang diperkirakan pada perekonomian Jepang nih bosku. Saat ini Bank Sentral Jepang akan terus terfokus untuk memberikan bantuan terhadap perusahaan-perusahaan di Jepang yang masih dalam situasi dan kondisi tertekan dalam keadaan finansial yang cukup parah, sehingga Bank Sentral Jepang akan memberikan pinjaman selama yang diperlukan untuk menopang krisis. Sejauh ini total pinjaman yang diberikan oleh bank sudah mencapai rekor tertingginya, yaitu berada di kisaran 4,8%, yang sebelumnya tertinggi pada tahun 2017 silam yang mencapai 3 hingga 3,5%. Kuroda sebelumnya telah menyampaikan untuk terus memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan dengan total nilai 100 triliun yen atau 1 triliun dolar dan memberikan kebijakan moneternya tetap tidak berubah untuk membantu perekonomian untuk tetap tumbuh. Ditahannya tingkat suku bunga Bank Sentral Jepang hingga 2023 tentu kurang lebih sama seperti yang dilakukan The Fed yang mengatakan sebelumnya bahwa mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga rendah hingga 2022. Kuroda mengatakan akan sulit membuat keputusan untuk menaikkan tingkat suku bunga apabila The Fed masih belum menaikkan tingkat suku bunga. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pesan untuk persiapan. Setelah mampu mempertahankan pertumbuhan positif pada kuartal 1 2020 di 2,97%, Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2020 negatif. Hal ini diperkirakan terjadi karena dampak dari virus corona yang dimulai pada bulan Maret tahun ini dan juga diberlakukannya PSBB. Dalam konferensi pers virtual, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kuartal 2 ini kontraksi akan terjadi karena PSBB penuh dilakukan di tempat yang memberikan kontribusi ekonomi besar seperti Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sri Mulyani juga mengungkapkan untuk mempertahankan ekonomi tetap positif di kuartal 2 juga bukan pekerjaan mudah. Terlebih lagi banyak yang memproyeksikan ekonomi di kuartal 2 akan minus. Hampir semua lembaga buat proyeksi kuartal 2 untuk ekonomi Indonesia, hampir semuanya membuat prediksi kuartal 2 itu negatif. Mungkin hanya sedikit yang positif, hampir semua negatif antara minus 3 bahkan minus 6%. Kuartal 3 akan mulai membaik, kuartal 4 positif. Di sisi lain juga mengingatkan bahwa virus corona yang masih menyerang banyak negara dipastikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi global. Bahkan, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan semakin memburuk apabila terjadi gelombang kedua virus corona di berbagai negara.
Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 4.874 hingga 5.101. Namun tetap hati-hati pada perdagangan hari ini karena beberapa indeks futures di kawasan Asia mulai berada di teritori negatif akibat kecemasan kekhawatiran terhadap gelombang kedua virus corona dan aksi profit taking. Cermati setiap sentimen yang ada. Berikut Stock Watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BSDE, kemudian yang kedua ada dari Excel, dan yang ketiga ada dari WSKT. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan Pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR atau PT Unilever Indonesia Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.850 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 9.900 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Kemudian yang kedua ada dari LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.750 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2.050 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. In these streets, triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions.